Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Widarofi Akbar dengan NIM 217 0231 092. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Optimalisasi Kualitas Layanan dan Manajemen Bandwidth dalam Jaringan. Untuk tugas ujian akhir semester, mata kuliah Analisis Performansi Jaringan Komputer dengan dosen Bapak Naufal Lariska, RMP, STMT. Pada era digital ini, di mana hampir setiap aspek kehidupan kita bergantung pada jaringan, memiliki koneksi yang stabil dan cepat adalah hal yang sangat penting, baik itu untuk individu yang menggunakan layanan streaming, perusahaan yang mengendalikan aplikasi berbasis cloud, maupun institusi pendidikan yang menjalankan pembelajaran daring. Dalam presentasi ini, kita akan membahas secara rinci apa itu QoS dan manajemen bandwidth, mengapa keduanya penting, teknik-teknik yang dapat digunakan untuk optimalisasi, peran teknologi baru, serta tantangan yang dihadapi. Optimalisasi kualitas layanan dan manajemen bandwidth sangat penting dalam jaringan modern. Dalam presentasi ini, kita akan membahas strategi dan teknik untuk meningkatkan kinerja jaringan dan memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Definisi kualitas layanan. Kualitas layanan adalah kemampuan jaringan untuk memberikan layanan yang dapat diandalkan dan berkualitas. Ini mencakup pengukuran seperti latensi, bandwidth, dan kehilangan paket yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Manajemen bandwidth adalah proses pengaturan dan pengendalian penggunaan bandwidth dalam jaringan. Tujuannya adalah untuk mencegah kemacetan dan memastikan bahwa aplikasi penting mendapatkan prioritas yang tepat. Pentingnya QoS. Dengan menerapkan QoS, organisasi dapat memastikan bahwa aplikasi kritis seperti video conferencing dan VoIP berfungsi dengan baik. Ini membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kepuasan pengguna. Teknik optimalisasi. Beberapa teknik untuk optimalisasi layanan termasuk prioritization, traffic shaping, dan load balancing. Teknik-teknik ini membantu dalam mengelola beban jaringan dan memperbaiki kinerja keseluruhan. Teknik optimalisasi QoS dan bandwidth. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasi QoS dan bandwidth. Salah satunya adalah traffic shaping, yaitu mengatur aliran data agar jenis lalu lintas tertentu mendapat prioritas. Misalnya, video conferencing dapat diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan aktivitas seperti unduhan file besar. Teknik lain adalah load balancing, di mana beban lalu lintas dibagi secara merata ke beberapa jalur jaringan untuk mencegah kemacetan. Bandwidth allocation juga penting, di mana aplikasi non-kritis seperti streaming hiburan dapat dibatasi untuk menjaga kinerja aplikasi penting. Monitoring jaringan secara real-time memainkan peran penting dalam teknik-teknik ini dengan alat seperti Wireshark atau NetFlow. Administrator jaringan dapat mengidentifikasi pola pengguna jaringan yang efisien dan membuat penyesuaian. Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi menggunakan traffic shaping untuk mengurangi latensi pada aplikasi internal mereka hingga 30% yang terdampak langsung pada produktivitas. Monitoring jaringan secara real-time sangat penting untuk mendeteksi masalah dan mengoptimalkan kinerja alat monitoring dapat memberikan data yang berguna untuk analisis dan pengambilan keputusan. Latensi yang tinggi dapat menyebabkan
Penurunan kinerja aplikasi, mengurangi latensi melalui pengaturan rute dan pemilihan server yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Mengatasi kemacetan. Kemacetan dalam jaringan dapat diatasi dengan traffic management yang efektif. Menggunakan algoritma untuk memprioritaskan lalu lintas penting dapat mengurangi dampak kemacetan dan peningkatan kinerja. Mengatasi kemacetan dalam jaringan adalah salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan jaringan. Kemacetan terjadi ketika lalu lintas melebihi kapasitas jaringan, yang menyebabkan penurunan kinerja. Untuk mengatasi ini, routing optimization dapat digunakan untuk memilih jalur tercepat sehingga mengurangi latensi. Traffic prioritization juga merupakan solusi yang efektif, di mana lalu lintas penting seperti VoIP atau aplikasi kritis mendapatkan prioritas dibandingkan lalu lintas lainnya. Seperti selain itu, scheduling Selain itu, paket scheduling memungkinkan pengaturan antrian sebagai contoh sebuah kampus pendidikan menghadapi kemacetan besar selama jam sibuk. Dengan mengalokasikan bandwidth yang lebih besar dapat platform pembelajaran digital. Mereka berhasil menjaga stabilitas sistem selama ujian online, sementara aktivitas non-penting dibatasi. Peran teknologi baru. Teknologi baru Teknologi baru seperti SDN atau Software Definite Networking dan NFV atau Network Function Virtualization memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih fleksibel dan efisien. Ini membantu dalam optimalisasi bandwidth dan QoS. Teknologi modern seperti Software Definite Network (SDN) dan Network Function Virtual atau NFV telah membawa revolusi dalam pengelolaan jaringan. SDN memungkinkan administrator jaringan untuk mengontrol lalu lintas secara dinamis seperti melalui perangkat lunak. Sementara NFV menggantikan perangkat keras tradisional dengan solusi berbagai perangkat lunak, membuat pengelolaan lebih fleksibel dan hemat biaya. Manfaat dari teknologi ini meliputi pengelolaan jaringan yang lebih fleksibel, optimalisasi sumber daya secara real-time, dan pengurangan biaya operasional. Sebagai contoh, sebuah perusahaan besar menggunakan SDN untuk memprioritaskan lalu lintas penting, yang meningkatkan throughput sebesar 50% dan mengurangi latensi hingga setengah dalam waktu 3 bulan. Studi kasus. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana perusahaan X berhasil meningkatkan kualitas layanan mereka dengan menerapkan strategi manajemen bandwidth yang tepat. Hasilnya adalah peningkatan kepuasan pengguna. Tantangan yang dihadapi. Meskipun ada banyak manfaat, ada juga tantangan dalam mengimplementasikan VoS dan manajemen bandwidth. Ini termasuk biaya, kompleksitas, dan kebutuhan untuk pelatihan staf. Biaya implementasi juga menjadi hambatan, terutama untuk perusahaan kecil. Alat dan teknologi modern seringkali memerlukan investasi awal yang besar. Selain itu, kebutuhan pelatihan staf untuk mengelola sistem ini secara efektif juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan bertahap dalam implementasi dapat digunakan. Organisasi juga dapat memanfaatkan teknologi berbasis cloud untuk menekan biaya awal, serta bekerja sama dengan mitra teknologi untuk mendapatkan pelatihan dan konsultasi. Kesimpulan,
Optimalisasi kualitas layanan dan manajemen bandwidth adalah aspek penting dalam pengelolaan jaringan. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Untuk jaringan modern yang handal, dengan teknik yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi jaringan dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Teknologi baru seperti SDN dan NFV membuka peluang besar untuk pengelolaan yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Saya berharap presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.